bensin juga sekarang sudah melangit. Ketika saya beri judul begitu, ada kawan-kawan yang sampaikan, kenapa bukan sistem ekonomi Islam? Kenapa bukan sistem ekonomi syariah? Saya bilang yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sistem ekonomi langit. Wafis samai rizqukum. Surat Az-Zariyat ayat 22, surat 51, 22. Wafis samai rizqukum. Yang membuat hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruhnya di atas, kita sibuk mencarinya di bawah, sehingga letih. Padahal untuk perkara rezeki itu semuanya sudah dikadar, sudah ditakar, sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah biqadarin maklum, dengan ukuran-ukuran yang tidak bisa tertukar. Seseorang itu tidak bakal didatangin oleh malaikat maut sebelum malaikat pemberi rizki itu angkat bendera putih. Malaikat Mikail itu kalau sudah angkat bendera putih, baru malaikat Israel penjawat nyawa berani datang mendekat. Kalau tidak datang bendera putih dari Mikail, gak bakal berani Israel datang mendekat. Artinya rizki ini sudah satu paket. Berapa ton jatah berasnya, Pak Imam ini berapa kintal jatah airnya, berapa ekor jatah ayamnya, berapa tusuk jatah satenya, berapa ekor jatah ikannya. Itu semua sudah diatur, tidak akan tertukar, tidak akan terlambat. Satu butir kurma yang tumbuh pohonnya di Mekah, kalau Pak Imam, maaf namanya Pak Imam, Pak Abbas, Ustadz Abbas ini, di kurma itu tertulis nama Ustadz Abbas, maka kurma yang tumbuh di Madinah itu tidak akan terbang ke Eropa, tidak terbang ke Australia, tidak terbang ke Eropa, terbangnya ke Indonesia, melewati gurun pasir, melewati gunung-gunung, melewati lautan, melewati miliaran manusia. Sampai di Indonesia melewati 290 juta manusia. Tidak akan bisa kurma itu dibakar oleh Bang Ayub, dimakan oleh siapapun kecuali ke Ustaz Abbas. Ini rizki. Tapi hari ini kita melupakan perkara ini. Kita sibuk dengan provokasi Amerika yang mempropagandakan namanya sistem ekonomi kapitalis. Sibuk cari uang sebanyak-banyaknya. Semua orang disuruh kerja, bapaknya suruh kerja, ibunya suruh kerja, anaknya juga kalau perlu suruh kerja. Masih kecil, masih bayi suruh dijadikan bintang film, bintang iklan. Dapat duit. Orientasinya keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kita pernah ingat teori Adam Smith, apa itu? Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, prinsip ekonomi. Ini banyak ahli ekonomi di sini. Itu teori yang kita pelajari dari Adam Smith. Islam tidak mengajarkan cara seperti itu. Ada lagi sistem ekonomi sosialis. Pokoknya sama rata, sama rasa. Islam mengajarkan bahwa rezeki ini berada di tangan Allah. yakni ekonomi itu di tangan Allah. Dan Allah meletakkannya di langit. Wa fis samai rizqukum. Di langit rezeki kamu. Ada 18 gerbang rezeki. Tidak akan cukup waktunya diterangkan hari ini. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Atau temukan ini di Sahih Kamyabi channel YouTube, atau Sahih Kamyabi di IG, di Instagram, atau di TikTok juga ada. Jadi TikTok jangan isi joget-joget saja. Umat itu ada di sana. Kita isi dengan dakwah juga di sana. Ada 18 gerbang rezeki. 17 gerbang itu adanya di langit, hanya satu di bumi.
17 ini sebanyak jumlah waktu sholat sebenarnya. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Nah, ditambah 1 yang di bumi ini orang berebutan, orang antre, orang kadang-kadang sikutan. Karena satu pintu 7 miliar, 8 miliar manusia berebutan. Sedangkan 17 pintu lainnya ini kosong. Nah, apa yang kita pelajari dalam sistem ekonomi langit itu yang 17 gerbang itu. Nanti ada modulnya, sebenarnya modul ini untuk pelatihan selama 6 semester. Itu saya sudah diskon supaya bisa menjadi 6 bulan, saya diskon lagi menjadi 6 minggu. Tetapi teman-teman minta bagaimana agar bisa didiskon menjadi 60 menit saja. Baik. Sistem ekonomi langit, sampelnya antara lain. Satu hari Sayyidina Ali didatangi pengemis. Sayyidina Ali suruh putranya Hasan, minta sama mama, minta sama Umi. Itu ada uang 6 dirham di bawah bantal. Maka anaknya datang, wahai Umi, Nabi minta uang yang 6 dirham. Kata Fatimah, ini buat beli sayur, buat beli ikan. Laporlah Sayyidina Hasan, wahai ayah, ini kata Umi ini buat beli sayur. Dah, minta, bilang ayah minta, Abi minta. Udah dikasih. Kasih pengemis 6 dirham. Kalau sistem ekonomi bumi, sistem ekonomi yang diajarkan oleh sosialis dan kapitalis, ini kerugian besar. Sudah ada di depan mata untuk belanja, tapi kok malah dihilangkan. Tapi ini hubungannya dengan iman. Sayyidina Ali berikan kepada pengemis, pergi, dan dia nggak berani menemui istrinya lagi. Dia keluar juga Sayyidina Ali, menuju ke pasar, menuju ke tempat orang bisnis. Apalah yang dia lakukan? Di tengah jalan ada orang menuntun unta. Kemudian Sayyidina Ali tanya, mau dibawa kemana untanya? Aku mau bawa ke pasar. Buat apa? Aku mau jual. Kata Sayyidina Ali, aku beli. Disuruh jual kepada Sayyidina Ali, aku beli. Nah, boleh. Berapa harganya? 250 dirham. Tapi saya belum punya uang sekarang. Coba lihat. Karena Sayyidina Ali ini orang terpercaya, maka walaupun dia tidak punya uang, orang ini percaya, nggak apa-apa. Nanti aja kalau kamu punya uang, kamu bayar. Tapi jangan 250, kasihlah diskon sedikit. Udah, aku kasih diskon 10, jadi 240. Ya udah. Itu unta dikasih, Sayyidina Ali dibawa menuju ke pasar. Belum sampai di pasar ada orang nawar. Hai Ali, berapa? Ini unta mau hendak apakan? Aku mau jual. Berapa harganya? 300. Nah, udah tahu ceritanya. 300. Ya udah, nggak ditawar lagi, langsung dibayar 300. Belum sampai Sayyidina Ali ke pasar, sudah dapat uang 300 dirham. Kemudian dia segera pergi mencari pemilik unta. Dia bayar berapa? 240. Dia pulang membawa duit 60 dirham dalam waktu yang sangat singkat. Dalam surah Al-An'am disebutkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat kebaikan, kepadanya diganti 10 kali lipat. Ini sistem ekonomi langit. Tapi ini hubungannya dengan iman. Coba kalau bapak di rumah, ada uang di rumah, di bawah kasur, di bawah bantal. Mungkin kalau imannya belum level Sayyidina Ali, jangan coba-coba dulu. Bisa ngamuk istri di rumah. Tapi ini menunjukkan bahwa dulu sahabat, mereka ini jahil, mereka ini degil, mereka ini musuhan, mereka ini perang.
mereka miskin. Tapi setelah datang usaha yang dibawa Rasulullah, mereka ikut dakwah, kemudian mereka menghidupkan amal masjid. Kehidupan mereka berubah total. Dari jahil berubah jadi alim, dari degil berubah menjadi beradab, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Sahabat tuh kalau ngasih sedekah bukan 1 juta, 2 juta, miliar-miliar dia kasih. Sayyidina Hasan kasih kambing kepada satu orang perempuan, itu sekali ngasih 1000 ekor. 1000 ekor. Kemudian Sayyidina Hasan suruh datang ke rumah adik saya. Datang ke rumah adik, dikasih berapa sama kakak saya? Ini dikasih 1000 ekor. Itu dikasih juga 1000 ekor sama Sayyidina Husain. Apa lagi yang dikasih? Aku juga dikasih uang. Berapa uang dikasih? Dikasih 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan kira-kira 4 juta rupiah. 4 juta kali 1000 dinar, 4 miliar. Orang dulu sedekah 4 miliar, ringan tangannya. Dikasih 4 miliar sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kasih juga 4 miliar. Pengemis. Dalam riwayat lain ini adalah ibu-ibu yang jualan kotoran sapi yang dijadikan kayu bakar untuk menjadi bahan bakar penduduk kota Madinah. Datang kepada Sayyidina Ja'far, sepupu. Dikasih berapa, Bu? Ini aku dikasih 1000 dinar dan dikasih kambing 1000 ekor masing-masing. Kata Sayyidina Ja'far, aku kasih ibu 2000 dinar dan 2000 ekor kambing. Jadi ibu ini sekarang kalau dirupiahkan punya uang 16 miliar ditambah kambing 4000 ekor. Bagaimana ceritanya bisa dapat seperti ini? Dulu ibu ini mengorbankan 1 ekor kambing. Ini sistem ekonomi langit. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far pergi haji, di tengah jalan unta pembawa bekalnya itu kabur, sehingga mereka kehabisan makanan. Maka di tengah padang pasir itu ketemu satu rumah kecil. Rumahnya ibu inilah. Diminta, ada nggak makanan? Tidak ada. Ada nggak minuman? Tidak ada. Tapi saya punya seekor kambing yang kurus. Kalau kau mau kau sembelih, aku masakkan. Disembelih, dimasak, dimakan, kemudian ditinggal. Tapi kata Sayyidina Hasan, kalau ibu ke Madinah, datanglah kepada kami. Dan betul Allah jumpakan. Artinya orang miskin dalam keadaan susah, tidak punya makanan apa-apa, dia berani memuliakan tamu, memuliakan orang yang sedang musafir, sedang dalam perjalanan haji. Ini Allah ganti berlimpah. Ini sistem ekonomi langit. Di mana sistem ekonomi langit ini dipusatkan? Pusatnya itu di masjid. Alhamdulillah ini ada Masjid Al-Karomah. Kita jadikan, apalagi ini banyak orang-orang muda yang pikirannya masih luar biasa. Kita kampanyekan sistem ekonomi langit ini, karena inilah yang akan mengatasi masalah-masalah kita. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia Allah akan selesaikan masalah-masalah kita kalau kita kembali. Tetapi yang bisa memahami sistem ekonomi langit ini adalah Mayyunib, orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Ghafir, ayat 13, bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan untuk kamu rizki dari langit. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dialah yang menurunkan kepada kamu dari langit itu rizki. Jadi memang Allah letakkan rizki itu di langit. Artinya dia meletakkan ekonomi itu di langit. Kita capek karena kita sibuk di bumi. Dan yang mulia, itu masjid inilah tempat kita memusatkan energi bersama-sama. Sekarang apa kendaraan untuk naik ke langit? Apa tangganya? Apa eskalatornya? Apa pesawatnya? Apa bisa kita naik ke langit dengan helikopter? Atau dengan pesawat ulang alik yang dibuat oleh siapa?
Elon Musk. Tidak bisa. Kendaraan untuk naik ke langit namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kita hari ini lupa menggunakan sholat ini sebagai teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau kita lapar, kita ingatnya makanan. Kita haus, ingatnya minuman. Ada masalah ekonomi, kita disuruh mencetak 1000 hektar sawah, menanam 1 juta pohon. Bukan itu solusinya. Solusinya yang dulu dibuat para sahabat radhiyallahu anhu. Apa yang dibuat sahabat? Kalau kita ikut, maka itu yang akan menyelesaikan masalah kita. Dalam surat Al-Quraisy, ila Quraisy ila bihim rihlatash shita'i falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb daripada rumah ini, yakni makmurkan rumah Allah Ta'ala. Allazi at'amahum min ju'. Dialah yang memberikan makan, menghilangkan kelaparan, artinya prosperity. Prosperity akan datang, kesejahteraan akan datang kalau dimakmurkan rumah Allah Ta'ala. Wa amanahum min khauf, dan menghilangkan ketakutan, memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. 2 perkara ini, prosperity and security. Kesejahteraan dan keamanan. Di mana dapatnya? Dengan memakmurkan masjid. Kita punya masjid 1 juta di Indonesia. Alhamdulillah, saya ini ketua Yayasan Masjid Makmur Indonesia. Kita ini punya fikir bersama Pak Wali Kota Bengkulu, bagaimana agar 1 juta masjid di Indonesia ini betul-betul menjadi masjid yang makmur. Karena dengan cara seperti itu dulu berubah kehidupan sahabat. Berubah mereka dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Tadi bagaimana mereka kalau sedekah berbiliar-miliar, itu kehidupan sahabat. Dan ini kita akan pelajari nanti pada insyaallah pertemuan berikutnya. Kita akan kupas satu persatu bagaimana 17 gerbang rezeki yang di langit itu, dan hanya 1 gerbang yang di bumi ini membuat 8 miliar manusia ini berebutan, sehingga kita akhirnya sikut-sikutan kadang-kadang, akhirnya musuh-musuhan, kadang-kadang dengan tetangga, kadang-kadang dengan saudara sendiri musuhan, karena berebutan 1 gerbang yang kecil itu. Hadirin yang mulia, ini baru intro, tapi bisa ditemukan sebenarnya ini di YouTube maupun di IG maupun di TikTok, ini bisa ditemukan. Kita jadikan sosmed itu sebagai media untuk kita dakwah. Saya kadang-kadang heran ditanya, masa amal kok dipertontonkan? Saya jawab, lebih heran lagi, kok maksiat dipertontonkan? Amal ini memang beda-beda tipis. Nanti dikira ria, nanti dikira sombong, nanti dikira pamer. Tidak. Yang dilarang itu riaknya, yang dilarang itu sombongnya, yang dilarang itu pamernya. Mempertontonkannya itu fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita disuruh pertontonkan, pergi menyembah Allah, makmurkan masjid. Ini akan mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keamanan. Hadirin yang mulia, ini sekedar intro, ini pembukaan, dan nanti kita bisa ketemu lagi, kita akan kupas satu persatu. Ada 18 gerbang rezeki, 17 dari langit, dan 1 dari bumi. Tapi salah satunya itu adalah sholat. Ini adalah gerbang rezeki yang besar, dan kita kurang pandai menggunakan sholat ini sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kita. Dan nanti kita akan bahas ini, insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cambiavei.